إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Ikhwan fillah, Ustaz dan Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga kemudahan untuk bertemu dalam majelis ilmu. Maka dari itu mari kita sama-sama tundukkan sejenak hati, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi amal ibadah dan juga dapat dipraktekkan dalam sehari-hari. Untuk itu kami persilahkan langsung saja kepada Ustaz Dr. Ahmad Hanafi Hafizahullah untuk membawakan materinya. Untuk itu kami persilahkan dengan hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadirin doa sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama tentunya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan ini dicatat sebagai kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana nilai kebaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu tidak sama ketika kebaikan itu dilakukan di luar 10 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil ashar." Tidak ada amalan yang paling dicintai, ahabbu ila Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari. Yang dimaksud dengan 10 hari itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan lebih afdal 10 hari pertama bulan Zulhijjah dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita tahu 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah malam-malam yang mulia. Bahkan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang keutamaannya melebihi 1000 bulan. Tapi sebaik-baik 10 hari terakhir di malam terakhir atau di 10 terakhir bulan suci Ramadan, ada ibadah-ibadah yang tetap tidak bisa kita lakukan. Semua ibadah yang kita lakukan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi ada ibadah yang tidak bisa kita lakukan, ibadah-ibadah yang disyariatkan secara khusus di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu tidak bisa kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Apa itu? Apa ibadah yang tidak bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan? Yang paling utama ibadah haji. Makanya namanya Zulhijjah.
Zulhijjah itu artinya bulan di dalamnya ada pelaksanaan haji. Ya, ada pelaksanaan haji Zulhijjah. Maka ini tidak bisa kita dapatkan. Ya. Ini tidak bisa dapatkan kecuali di bulan Zulhijjah. Meskipun umrah di bulan Ramadan, di dalam hadis dikatakan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan suci Ramadan itu pahalanya sama dengan pahala haji, tapi tetap tidak boleh ada yang mengatakan kan saya sudah umrah di Ramadan, sudah tidak wajib haji. Tidak ada yang mengatakan kalau sudah umrah di Ramadan tidak lagi wajib haji, meskipun pahalanya seperti pahala haji, tapi belum melaksanakan haji, masih diperintahkan kepadanya ketika dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi itu ibadah yang spesifik yang hanya bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Inti pelaksanaan haji itu ada pada tanggal 9 dan pada tanggal 10. Itu inti pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi kalau umpamanya ada orang yang hanya bisa mendapatkan tanggal 9 dan tanggal 10, insya Allah kita sudah bisa katakan hajinya sudah sah, meskipun tentunya akan tidak melakukan beberapa hal yang diwajibkan kepadanya, tetapi masih bisa diganti. Tapi intinya 9 sampai 10, 9 dan 10 itu tidak ada, maka tidak ada haji. Bahkan kalau semua amalan-amalan haji dilakukan kecuali tanggal 9 dan tanggal 10, tetap dikatakan hajinya tidak sah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Ya, haji itu adalah wukuf di Arafah. Artinya tanggal 9 itu ya wukuf di Arafah. Kalau kita tidak wukuf, maka haji kita tidak sah. Nah, ya, tidak sah. Begitu pula tanggal 10. Nah, jadi ini yang menyebabkan sebagian ulama kita mengatakan bahwa kenapa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu bahkan lebih afdal dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Meskipun ada yang mengatakan kalau malamnya maka yang afdal itu 10 terakhir Ramadan. Tapi kalau siangnya maka yang afdal itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini salah satu atau diantara pandangan-pandangan para ulama. Tetapi ala kulli hal, ya, dalam apapun itu, tetap 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini memiliki keistimewaan dan keutamaan, ya, keutamaan yang sangat besar, di mana ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini itu melebihi, ya, sangat dicintai oleh Allah, bahkan melebihi keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan jiwanya dan kemudian dia tidak kembali, ya, walam yarji minhu bidzalika bisyai, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya yang bisa mengalahkan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu cuma satu: orang berjihad dengan harta dan jiwanya kemudian tidak kembali dengan sedikit apapun. Artinya meninggal dan hartanya habis di jalan Allah SWT. Itu saja yang bisa mengalahkan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka ada beberapa amalan khusus yang, ya, amalan umum semuanya, ya, semuanya disyariatkan. Tapi ada amalan yang khusus, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang khusus itu ada beberapa. Yang pertama, memperbanyak takbir, ya, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini tidak perlu tunggu nanti sampai hari raya. Dari sekarang sudah bisa kita. Bahkan sebagian sahabat itu sengaja datang ke pasar, sengaja datang ini untuk mengumandangkan takbir supaya orang bertakbir di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nanti ada takbir-takbir yang terikat. Nah, itu nanti tanggal 9, 10, 11, 12 dan 13 ayam tasyrik, ya. Nah, itu setiap kali selesai kita sholat itu takbir terikat.
Tapi takbir yang mutlak, yang sifatnya umum, itu disunnahkan untuk kita perbanyak sejak hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian amalan yang spesifik yang khusus, puasa. Puasa ini yang dimaksud adalah puasa Arafah, yaitu puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, sekarang ini jadi polemik ya. Nah, ya. Tapi harusnya ya puasa saja. Bahkan sebagian para sahabat itu diriwayatkan mereka berpuasa sejak tanggal 1 sebenarnya sampai tanggal 9. Karena memang amalan apa saja yang kita lakukan. Nah, tetapi katakan secara khusus puasa Arafah. Su'ila Rasulullah SAW an siyami Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Saya berharap dengan puasa Arafah yang kita lakukan itu dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni dan 1 tahun yang akan datang. Ini salah satu keutamaan yang luar biasa. 2 tahun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan satu perbuatan yang sederhana, yaitu puasa Arafah. Nah, puasa Arafah itu adalah puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Bukan puasa yang terkait dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Karena puasa Arafah itu sebenarnya sudah disyariatkan bukan sebelum haji. Wukuf di Arafah itu pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin, orang-orang jahiliyah bahkan sebelum Islam. Itu mereka tidak wukuf di Arafah. Mereka mengatakan Arafah itu kan posisinya itu di luar dari daerah haram. Ya. Di luar daerah haram. Mekah itu ada 2. Ada namanya Al-Haram, ada Al-Hil. Al-Haram itu daerah haram, ada Al-Hil, dan ada batas-batasnya, Nah, orang-orang jahiliyah dulu ketika haji, mereka mengatakan tidak boleh kita keluar ke daerah halal. Haji itu, umrah itu harus dilaksanakan di daerah haram. Maka Rasulullah ingin menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah keluar pada saat melaksanakan ibadah haji pada tahun ke 10 Hijriah. Rasulullah SAW itu menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan wukuf di Arafah. Tapi sebelumnya puasa Arafah itu sudah dilakukan. Puasa Arafah itu terkait dengan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ya, terlepas dari polemik yang ada, maka Allahu a'lam yang kuat ya dalam pandangan kita bahwa puasa Arafah itu adalah puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, bukan terkait dengan wukufnya jamaah haji di Arafah. Jadi kalau pada satu saat haji, tidak ada haji, ya kita tidak berdoa ya, enggak. Tapi hampir-hampir saja 2 tahun belakangan ini orang tidak haji, tapi tetap haji. Tidak ada yang wukuf. Ya, apakah dengan itu kita tidak puasa Arafah? Jadi dia terkait dengan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, 9 Zulhijjahnya yang mana? 9 Zulhijjah mengikuti apa yang dilihat oleh masing-masing negeri atau masing-masing daerah kaum muslimin. Karena memang inilah yang kebanyakan oleh para ulama tetapkan bahwa antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa saja terjadi perbedaan pelaksanaan awal bulan itu bisa saja berbeda. Nah, ini polemik yang terus-menerus selalu berulang ketika cuma sekarang jadi besar karena ya informasi dan seterusnya. Padahal dari dulu memang sudah terjadi perbedaan itu. Asal perbedaannya sebenarnya sudah kita paham. Asal perbedaannya itu apakah kalau satu negeri sudah melihat maka semua negeri kaum muslimin ikut, atau masing-masing daerah itu mempunyai ru'yah yang sendiri yang berbeda. Nah, hadis Quraib itu
Quraib itu seorang amil, seorang yang ditugaskan untuk oleh Ibnu Abbas, ya. Beliau adalah seorang amil ditugaskan untuk ke negeri Syam. Dia ceritakan hadis Quraib itu. Dia ceritakan apa yang terjadi pada masanya. Ketika dia ke negeri Syam, ya ternyata waktu itu pada zaman pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, pada saat Muawiyah memerintah, pada saat itu masuk bulan suci Ramadan, mereka ternyata melihat hilal, kalau tidak salah pada hari pada hari Jumat kalau tidak salah. Ya. Hadis Quraib, ya, ini kalau antum cari hadis Quraib itu terkenal sekali. Nah, kemudian setelah dia pulang ke Madinah, dulu kan tidak ada alat informasi seperti kita sekarang. Bisa di situ kapan dia hilalnya. Dulu nanti ketika sampai ke kota Madinah, baru dia tahu ternyata antara Madinah dengan Syam, ibu kota Muawiyah itu kan di Syam. Syam itu kalau kita sebut Syam itu sekarang itu Palestina, Jordania, Suriah, itu semuanya namanya Syam, ya. Nah, Muawiyah pada saat itu pemerintahnya ada di Syam. Ketika Quraib ini pulang ke Madinah, ya, setelah dari pekerjaannya, dia dapati ternyata terjadi selisih, ya. Selisih 1 hari dengan puasa yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Maka Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak ikut dengan apa yang dilihat oleh Muawiyah?" Muawiyah itu khalifah, Amirul Mukminin pada saat itu. Maka kata Ibnu Abbas, "Hakada amarana Rasulullah SAW." Beginilah Rasulullah memerintahkan kita. Artinya apa? Antara satu tempat dengan tempat yang lain bisa saja ru'yahnya berbeda. Dan ini secara ilmiah memang seperti itu. Secara ilmiah seperti itu. Pembuktian ilmiahnya memang seperti itu. Ya, kita sholat saja kan beda nggak waktunya? Jelas beda waktunya. Kita sholat Isya di sini, di Saudi ini masih asar, ya, kita sholat asar. Jadi pokoknya kalau mau konsisten puasa berdasarkan wukuf, kita cuma dapat wukufnya jamaah haji itu 1 jam. Karena kita puasa, kita mulai puasa itu kan subuh. Di Saudi masih tengah malam, ya. Kita sudah jam 5 sore. Jam 5 sore kan selisihnya 5 jam kalau kita di Makassar. Kita 5 sore, Saudi baru mulai kan wukuf itu dimulai setelah duhur. Mulai wukuf itu setelah duhur. Ya, jadi kita sudah jam 5, Saudi baru wukuf. Kalau di Papua sudah bukan ini, Saudi baru wukuf. Nah, kalau itu yang dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf maka tidak tepat. Yang sebenarnya itu adalah terkait dengan hari, bukan terkait dengan tempat pelaksanaan. Jadi seperti itu. Jadi hadis Ibnu Abbas atau hadis Quraib yang saya sebutkan tadi itu menjelaskan bahwa ternyata antara Madinah dan negeri Syam itu terjadi perbedaan 1 hari. Ya, 1 hari. Nah, jadi kata para ulama ini menunjukkan bahwa memungkinkan terjadinya perbedaan itu. Nah, ala kulli hal kita nggak mau peruncing ini, ya. Yang jelas ketika ditanya ya kita tanya dan kita menjawabnya disertai dengan ilmu, itu yang penting. Ya, bukan hanya sekedar saya ikut pemerintah, saya ikut Saudi, tapi apa dasarnya Anda ini mengikuti itu? Ya, itu kan yang penting. Pada pelajaran yang lalu kita katakan kita beramal itu dalam Islam cuma pada dua tingkatan, yakin dan zon. Tidak bisa yang ragu-ragu, harus zon. Ya. Kita duga bahwa ini benar atau kemungkinan besar benar, meskipun ada kemungkinan terjadi kesalahan, meskipun presentasinya itu kecil. Itu namanya zon. Ya. Dalam perkara-perkara yang seperti ini kita beramal dengan zon ini, ya, karena kita juga tidak bisa pastikan, ya, tidak bisa pastikan. Tapi itu yang kita yakini. Nah, ya ini yang penting karena harus didasari dengan ini. Ya, jadi ini para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu amalan yang spesifik kedua. Kemudian amalan spesifik yang
Ketiga adalah di 10 hari pertama itu adalah menyembelih korban. Itu spesifik yang ketiga, amalan menyembelih korban. Ya. Itu spesifik. Kita tidak bisa lakukan kecuali di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, terutama pada tanggal 10. Dalam hadis dikatakan ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada yaumun nahar, pada tanggal 10 Zulhijjah yang melebihi keutamaan, yang sangat dicintai oleh Allah, melebihi keutamaan mengucurkan darah. Ihraqid dam. Jadi mengucurkan darah. Jadi mengucurkan darah itu adalah bagian yang amalan yang sangat dicintai oleh Allah untuk kita lakukan pada tanggal 10. Nah, ini ya, terkait dengan kurban tentunya punya hukum yang khusus. Ya, ini kalau mau dijelaskan akan panjang, tapi saya tidak akan jelaskan itu. Yang perlu kita pastikan bahwa berkurban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, dan tidak sedikit para ulama mengatakan hukumnya wajib. Bagian tidak sedikit, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Mazhab ulama Hanafiyah juga mengatakan wajib. Ya. Kenapa? Ternyata setelah diteliti Rasulullah tidak pernah tinggalkan kurban. Tidak pernah tinggalkan kurban. Ya. Tidak pernah meninggalkan kurban. Ya, jadi kalau beliau Rasulullah kan cuma haji 1 kali ya. Selebihnya beliau Idul Adha. Nah, selama Idul Adha yang beliau lakukan itu beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya kurban. Nah, dari situ kata para ulama mengatakan, nah Rasulullah pernah tinggalkan. Maka apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah menunjukkan bahwa itu sebuah kewajiban. Nah, itu sebagian dalil, meskipun yang kuat wallahu a'lam, para ulama kita mengatakan itu adalah jumhur ya. Kebanyakan para ulama mengatakan dia sunnah muakkadah, ya sunnah yang ditekankan. Jadi punya kemampuan ya, seharusnya kurban ya. Yang paling afdal 1 ekor unta. Sudah pernah saya jelaskan ya. 1 ekor unta, kemudian 1 ekor sapi, kemudian 1 ekor kambing, kemudian 1/7 unta dan 1/7 sapi. Ya. Kenapa? Iya, alhamdulillah tidak ada 1/7 kambing. Ya. Tidak ada ya. Jadi minimal para ulama kita mengatakan kenapa Rasulullah, ya saya juga pernah menjelaskan kalau tidak salah, kenapa 1 ekor kambing, karena itulah yang paling minimal ya untuk dikorbankan oleh satu orang. Nah, itu para ikhwas sekalian. Kemudian amalan yang spesifik yang terakhir adalah apa? Melaksanakan ibadah haji. Jadi ada 4 yang spesifik itu: takbir, puasa, menyembelih kurban, dan melaksanakan ibadah haji. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita merencanakan untuk kurban dan sudahkah kita merencanakan untuk haji? Kita sudah tahu nih keutamaan. Saya tadi baru baca, Masya Allah, ada Muhammad, ada Muhammad itu sejak 10 bulan yang lalu berangkat dari Inggris berjalan kaki. Kemarin sampai ya, kemarin dulu sampai di ada Muhammad, orang Inggris, jalan kaki pakai gerobak. Saya tidak mau mengatakan apa hukumnya dia berjalan kaki atau Fauzan kemarin ya. Fauzan itu naik sepeda. Saya tidak mau. Fauzan itu masih swasti loh. Sudah selesai. Ya, asal orang Jawa. Saya tidak mau mengatakan apakah itu ya ini mungkin ada polemik ya. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa
Ya, untuk sesuatu yang besar memang kita harus rencanakan. Untuk sesuatu yang besar harus kita rencanakan. Apalagi seperti haji. Kalau kurban tiap tahun bisa kita planning tiap tahun, lebih mudah. Tapi haji ini, ayolah kita siapkan. Ya. Jangan, ya, harus memang. Ada Muhammad itu bisa sampai ke Mekah karena dia sudah rencanakan perjalanannya. Fauzan juga seperti itu, dia sudah rencanakan. Jadi, iya, sebenarnya kalau kita tidak rencanakan itu yang masalah. Ya, kita juga jangan sampai ya setiap tahun kita hanya mengatakan ya kita bulan Zulhijjah, afdalnya ini. Iya, tapi kita tidak pernah merencanakan kurban, tidak pernah merencanakan untuk haji. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi yang belum berkurban atau belum diberikan kesempatan, ayo rencanakan. Yang belum berhaji, ayo rencanakan. Ya, ayo rencanakan. Kalau antum tidak rencanakan, tidak bakalan sampai. Tidak bakalan sampai. Ya betul, memang ada rezeki yang tiba-tiba kita tidak. Tapi kan nisbahnya itu, prosentasenya itu, ya, yang banyak itu orang yang merencanakan, itu sunnatullahnya. Nah, ya, orang yang merencanakan pergi haji, insya Allah kan. Nah, yang penting rencanakan dulu lah. Dan kalau memang sudah direncanakan dan kita duluan dipanggil oleh Allah, ya sudah. Tapi kita sudah berusaha untuk itu. Sudah ada niat yang kuat dalam diri kita untuk melakukan ibadah yang mulia. Nah, ini sebagai mukaddimah saja sebelum saya masuk ke materi, memperkuat apa yang kita katakan atau yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu terkait dengan masalah ilmu. Nah, sekarang ini baru kita mau mulai ya. Ya, singkat saja insya Allah. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa tingkatan maratib ya, al-ilmi itu ada berapa? Ada 5. Pertama, yang paling tinggi yakin. Kemudian yang kedua, zan, sangkaan yang kuat ya. Kemudian ketiga, syak, ragu-ragu. Kemudian yang keempat, waham. Nah, itu nisbah kekeliruannya itu lebih besar daripada nisbah itu persentase kekeliruannya lebih besar daripada persentase ketepatannya, kesesuaiannya. Nah, ya. Itu waham. Ya. Nah, yang paling terakhir namanya apa? Jahil. Ya. Nah, jahil itu terbagi 2 juga ya. Ada yang sederhana, ada yang keterlaluan. Jadi yang sederhana itu kalau dia tahu bahwa dirinya dia tidak tahu, nah, itu sederhana. Ditanya kapan hari Arafah, dia bilang tidak tahu. Tapi kalau ada yang dikatakan kapan hari Arafah, dia bilang tanggal 1 Muharram, nah, itu masih jahil murakkab itu, ya, kebodohannya. Nah, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang ingin saya jelaskan pada hari ini terkait dengan kepedulian kita kepada ilmu. Ternyata seseorang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya itu akan diberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan agama. Dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Tidak apa-apa saya berdiri ya. Ini bahasa Arabnya ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Biasakan dengar di sini ya. Ini ya. Ya, di sini ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Habis ya? Tidak ada lagi. Oke. Ya, yang pertama adalah
Mayuridillahu bihi khairan. Jadi artinya itu mereka apa? Innama yakhsyallaha min ibadi. Sesungguhnya hamba-hambanya Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama yang memiliki ilmu, kemudian ilmunya itu melahirkan amalnya itu ya salah satunya diantaranya memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Jadi mengamalkan ilmu. Ya, kata para ulama kita atau kata ahli hikmah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila sama. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi tidak ada hasil yang bisa didapatkan. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar teori, tetapi bagaimana kita setelah mempunyai ilmu mengamalkan ilmu, kemudian memahami ilmu, kemudian apa? Mengamalkan. Nah ini yang dimaksud dengan al-fiqhu fid-din. Jadi kalau kita sudah sampai kepada 3 hal ini, maka inilah yang kita maksud seseorang itu diberikan oleh Allah pemahaman yang mendetail di dalam beragama. Ya, pemahaman yang mendalam terkait dengan masalah agama. Nah saya kira ini sebagai materi kita pada